berpenyakit. Dan tentu saja orang itu katakan, tidakkah kau dengar tentang Yesus dari Nazaret ini, bahwa banyak orang yang disembuhkan, kerasukan setan, yang buta, yang bisu, yang tuli. Dan tentu perempuan ini sudah mendengarnya. Dan perempuan ini katakan, karena di zaman kalau kita membaca di kitab Bilangan, kita Imamat, kita membaca di situ bahwa di zaman Israel, kalau undang-undang di Israel, kalau perempuan itu datang haid, mereka apalagi kendaraan, mereka tidak sekali-kali boleh ikut bersama dengan orang-orang banyak. Harus mereka berguru selama 7 hari. Tetapi perempuan ini memberanikan diri untuk keluar. Dan tentu bakal baik orang yang tahu tentang dia, tentu orang yang jauh daripada dia. Tetapi perempuan ini katakan, jika aku jamah saja ujung jumpa Yesus, aku akan sembuh. Karena dia sudah ada iman, dia percaya. Karena itu adalah terakhir bagi dia. Tidak ada harapan lagi. Itu harapan yang terakhir bagi perempuan itu. Dan di sana katakan, pada waktu dia menjamah ujung, di ujung jubah ataupun jubah Yesus, karena imannya itu, maka sembuhlah perempuan itu. Dan seorang lagi di mana ini seorang perwira, ini pangkat yang besar ya, memiliki seorang anak yang begitu sakit, dan sebelum Yesus datang di rumahnya, anak itu sudah meninggal. Dan orang pada waktu Yesus datang, orang-orang itu katakan, buat apa lagi kau Tuhan datang di sini? Jangan menyusahkan diri. Anak itu sudah meninggal. Tetapi bagi Tuhan itu, bagi Yesus itu bukan mustahil. Bagi Yesus itu, kematian itu adalah hanya tidur. Sebab Yesus adalah kebangkitan. Amin. Yesus adalah kebangkitan. Maka Yesus katakan, dia masuk ke tempat itu dan dia jamah, dia katakan kepada perempuan itu, bangunlah. Dan perempuan itu terus bangun. Bagi Tuhan itu, kematian itu hanya tidur saja. Seperti mana yang dikatakan oleh pastor semalam, Daniel Ikiuku, namanya yang pendeta itu namanya pastor Daniel Ikiuku. Dia aksiden dan dia meninggal, dan dia melihat surga, dia melihat neraka, dan dia juga melihat banyak orang Kristen di dalam neraka. Nah, bagi Tuhan itu tidak ada mustahil. Dan karena iman perwira itu, dia percaya, Tuhan yang dia katakan, Tuhan, anak saya sakit, tetapi jika engkau letakkan saja tangan itu. Kita melihat betapa besar iman perwira itu. Dan jika pada malam ini kamu memiliki iman seperti perempuan itu dan seperti perwira itu, kamu akan sembuh pada malam ini. Nah, yang ketiga, di mana 2 orang buta, mereka tidak melihat, tapi mereka mendengar. Di dalam kerumunan orang, banyak orang, tentu orang yang berteriak-teriak, tentu orang yang bercakap-cakap. Oh, di gunung kita pernah melihat pekerjaan yang ajaib di tengah-tengah kita. Wah, baru saja Yesus membangkitkan anak-anak perwira yang mati. Tentu tersial di mana-mana. Dan orang yang
Kolodok ini adalah sebab paling saya sejak pada permulaan sebelumnya. Ketika sudah meninggal, dia katakan begini. Tuhan Yesus bertanya kepada dia. Sebab pada waktu itu dia terlalu tertekan. Karena pada waktu permulaan pelayanannya dia terlalu miskin, tidak mempunyai apa-apa. Dan Tuhan suruh dia membangun kota iman, bukan hanya kota. Seperti di Kenya kota bangunan besarnya biliar dari harga. Dia punya waktu membangun. Dan dia katakan Tuhan bagaimana saya. Dan Tuhan bertanya kepada dia, siapakah yang terkaya di seluruh dunia? Dan dia pikir di tempat mereka, dia katakan, yang dia pikir siapa yang paling kaya. Dia sebut nama. Tuhan bilang bukan. Dia bilang siapa? Dia pikir lagi siapa? Dia pikir ini mungkin. Dia sebut nama. Dia bilang bukan. Lalu dia katakan, Tuhan lalu siapa? Dan Tuhan menjawab dia, yang paling kaya di dunia adalah orang-orang Kristen. Kenapa? Memiliki segala sesuatu di dunia, memiliki juga segala sesuatu di surga. Kalau orang kaya di dunia tanpa Tuhan, hanya dan memiliki kaya di dunia, dan pada waktu meninggal dia tidak akan dapat membawa apa-apa. Tapi jika kita yang memiliki Tuhan dalam diri kita, dan kita diberkati oleh Tuhan, kita memiliki apa yang di dunia. Pada waktu kita pulang ke surga, pada waktu kita melayani terus kepada Tuhan, kita juga memiliki segala sesuatu di surga. Amin. Amin. Yang maka pada malam ini, saya mau semua kita datang di depan semua maksud saya yang mengenal diri. Maaf, siap cakap. Yang merasakan dirinya dia sudah lemah. Dia memerlukan pemulihan, revival, kebangunan, ya, memerlukan kebangunan di dalam dirinya. Datang ke depan supaya kita berdoa. Saya mau sebelah sana yang memerlukan atau yang belum pernah menerima Yesus, walaupun dia Kristen, tetapi dia belum pasti dia masuk surga atau tidak. Ada orang yang pernah bertanya kepada orang ini. Ya, saya bersaksi kepada dia tentang Yesus. Dan dia katakan kepada saya ini ulang Kristen, berapa lagi kamu sama saya bilang. Saya ini ulang Kristen, sudah bilang, sejak nenek moyangku kami turun, itu luar biasa, ya. Turun, bukan hanya orang, tapi turun dari orang Kristen. Jadi saya bilang, bersyukurlah kalau saya tahu lebih luar biasa daripada saya, karena saya ini dari orang tua saya, orang kafir yang menyembah berhala. Tapi saya bersyukur karena dia selamatkan saya. Dan saya tahu sekarang saya pasti masuk surga. Bagaimana dia